peristiwa Ningandia ditambah NIM 2101011888. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nisma Simulangkir MPDK. Adapun dalam video ini saya akan membuat kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, siapa yang mau berdoa? Gak ada yang mau? Buat nyanyi? Gak ada yang mau? Ibu tunjuk ya, ibu tunjuk semua ya. Juli bawa nyanyi, nanti Christine bawa doa. Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita remehnya, kita bernyanyi satukanlah hati kami dua-dua ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baiklah teman-teman, kita bisa berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk keberkahan Tuhan pada dapat berkumpul di ruang kelas kami untuk belajar pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan di dalam kelas ini agar dapat mengikuti pembelajaran kami yang disampaikan oleh guru kami dan kami dapat mengerti apa materi yang disampaikan yang berkati ibu kami Tuhan agar dapat menyampaikan pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semua hadir? Ada yang absen, Bu? Siapa itu? Si Thomas, si Putri, si Ica. Si Thomas kenapa? Sakit, Bu. Thomas sakit. Lalu siapa lagi? Si Ica, Bu, izin. Ica izin. Ya, Bu. Si Putra absen, Bu. Kenapa baik kali? Yang jajan ya orang ini? Mungkin, Bu. Baik, semuanya udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita belajar tentang prinsip-prinsip berpacaran. Nah, ada yang masih ingat prinsip-prinsipnya apa aja? Ya, Bu. Coba sebutkan. Menjadi diri sendiri, Bu. Lalu menjaga keputusan, menjaga diri dalam nafsu. Bagus. Menjadi diri sendiri itu artinya biasanya kan kalau misalnya pada masa PDKT, siapa di sini sebelumnya yang udah pernah berpacaran? Ayo aku, biar gak laku nanti khusus loh. Juli, Bu. Bu. Dengarkan ini baik-baik ya. Menjadi diri sendiri. Biasanya kan pada masa awal-awal PDKT kita itu sering ingin tampil menarik di depan gebetan kita, kan? Kita bisa aja merubah penampilan kita, misalnya yang tadinya males pakai parfum jadi rajinnya pakai parfum, yang tadinya males mandi jadi rajin mandi, yang tadinya nggak suka pakai lipstik ke sekolah jadi suka pakai lipstik kayak si Juli kan misalnya. Seperti itu. Tapi itu merupakan hal yang wajar, masih dikatakan wajar seperti itu. Yang tidak baik itu ketika seseorang itu ingin menjadi orang lain. Misalnya kan ketika ia ingin mencintai orang lain, dia berusaha untuk tampil sempurna
sehingga dia banyak memanipulasi dirinya. Misalnya dia ingin terlihat mewah di depan pasangannya, padahal misalnya bajunya yang dipakai itu bukan baju milik dia, misalnya gitu kan. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri, dan dengan menjadi diri kita sendiri kita bisa menilai apakah orang lain itu atau pacar kita itu benar-benar tulus dengan kita atau tidak, seperti itu. Di sini siapa sih yang ingin cantik? Semua ingin cantik kan? Ingin kulit putih, ingin rambut panjang, badan lurus, langsing gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa memilih seperti itu kan. Yang kita bisa cuma mensyukurinya aja, menerimanya. Nah, sama seperti Tuhan kan mengasihi kita, tidak memandang dari rupa kita, dia mengasihi kita semua, dan kita semua dimana sempurna, seperti itu. Lalu ada juga menjalani urusan seperti kita itu kan tubuh kita ini sebagai bayi Allah, jadi kok kita pacaran ya harus kita jaga, jangan yang negatif-negatif dilakukan seperti itu. Baru sekarang kita mulai pembelajaran kita. Di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang batas-batas dalam berpacaran. Nah, di sini dikatakan ada berpacaran yang berorientasi pada keinginan lain dan berpacaran yang berorientasi pada ketenangan. Kalau misalnya pacaran itu yang pertama cium-ciuman itu berprinsip pada yang mana? Oke, pacaran itu hal yang sangat, karena itu kan masih pacaran, belum jadi sah untuk di mata Tuhan. Berarti itu tipe berpacaran yang berorientasi pada keinginan lain kan? Itu mana menjadikan pacarnya itu sebagai alat untuk kekuasaan hawa nafsunya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya kita mau pacaran, kita ya misalnya malam minggu kita ajak pacar kita ke gereja, kan seperti itu, saling membangun, saling menjadi dekat dengan Tuhan. Seperti itu pacaran yang menyenangkan. Pada saat ini kan seringnya remaja itu kan kayak tadi dibilang si Juli teman kita, pacaran itu pegang tangan, cium-ciuman, itu kan tidak baik dilakukan. Tapi banyak orang yang berpikir itu sudah hal yang wajar dilakukan oleh seorang yang berpacaran. Padahal kita melarang keras hal tersebut kan. Nah, di sini Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berpesan supaya kita sebagai anak Tuhan jangan jatuh ke dalam hal tersebut. Dan dengan lebih jelas, Paulus mengajarkan moral-moral kepada anak muda Kristen, terkhususnya terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 22, di mana pada bagian akhir dituliskan, jagalah kemurnian dirimu. Hal ini sangat penting ditegaskan bahwa kita semua harus menjaga diri kita, menjaga kesucian, karena banyak kan orang yang berpikiran bahwa hanya perempuan saja yang harus menjaga dirinya, sementara laki-laki tidak. Padahal sebenarnya dikatakan seperti si Paulus ini, semua tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, semua itu harus menjaga kekudusannya, karena kita sadari bahwa tubuh kita ini adalah bayi Allah yang harus kita kuduskan. Selain itu juga bukan hanya di Alkitab, masyarakat juga kan ada terdapat nilai dan moral yang harus kita lakukan di masyarakat. Misalnya kalau ada yang orang hamil di luar nikah, misalnya kan banyak masyarakat yang jadi menegur, misalnya memaksa mereka untuk nikah, bahkan sampai dikucilkan mereka. Itulah norma aturan yang harus kita jaga. Seperti itu. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, kalian kerjakan tugas di buku halaman 140. Ada kok buku? Kalian lah memang kenapa dari tadi kalian bilang? Lupa ketinggalan Bu. Banyak alasan kalian. Nanti dicatat ya. Tugas
kali ini kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat segala cipta kasih Tuhan yang akan kita selesai Tuhan melakukan pembelajaran kami, berkati kami anak-anak Tuhan Yesus, agar kami bisa mengaplikasikan pembelajaran kami ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan, kami saat ini akan kembali ke tempat yang masing-masing. Berkati kami dalam setiap perjalanan kami, sertai kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kiranya kalian semua bisa memahami materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.